Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Baik, ikhwani rahimakumullah. Kita pertama-tama bersyukur dulu ya kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat berupa iman yang pertama-tama. Jadi nikmat iman ini sebentar. Ini nikmat iman ini nikmat yang pertama kali harus kita sadari. Ya, harus kita sadari dan kita wajib bersyukur atas nikmat itu. Ini nikmat iman ini harus nikmat yang pertama kali ya. Kadang-kadang orang itu nggak merasa begitu. Dia merasa bersyukur, merasa dapat kenikmatan itu kalau perkara dunia. Nih. Tapi kalau perkara nikmat iman, nikmat akhirat, nikmat Islam itu kadang terlupakan untuk mensyukurinya. Jadi kita saat ini dalam keadaan beriman, saat ini dalam keadaan Islam itu sesuatu yang harus kita syukuri pertama-tama. Ya. Kalau nikmat dunia itu yang kesekian. Yang kesekian. Jadi inilah yang harus kita sadari ya, harus selalu kita menyadari bahwa nikmat yang paling utama, yang paling ini adalah nikmat iman. Karena orang itu kalau tanpa nikmat iman serasa tidak hidup. Orang itu galau karena dia tidak menyadari nikmat iman. Kalau orang selalu menyadari imannya adalah kenikmatan yang paling utama, maka pasti saya jamin anti galau. Saya jamin anti galau. Karena gini, kita itu kalau selalu menyadari Allah telah memberikan nikmat iman dan Islam, maka yang lain itu menjadi nomor kesekian. Ya. Selama iman ini ada di tangan kita, selama Islam ini ada di tangan kita, dan kita menikmatinya, maka kehidupan apapun terasa nikmat. Orang dengan iman bisa menikmati dia tidur di karpet. Orang dengan iman bisa menikmati makan yang walaupun dengan sambal, bahkan sepiring berdua, karena dia bersyukur kepada Allah. Tetapi kalau orang tidak punya iman, makan dengan semewah apapun, hidup di tempat seindah apapun, itu dia masih bisa galau. Jadi jangan lupa nikmat iman ini adalah nikmat yang pertama-tama kali harus selalu kita bersyukur kepadanya. Oke ya. Nah, saya di sini ingin mengulang lagi, selain ada beberapa yang baru, tetapi memang ini saya sengaja untuk mengulang. Supaya apa? Supaya kita ingat, kemudian membekas, dan kalau ada yang lupa itu dia ingat lagi. Kalau ada yang sudah ingat tapi belum diamalkan, maka harus segera diamalkan.
Karena kita belajar ilmu itu nggak akan berkah, nggak ada manfaat kalau kita nggak amalkan. Oke ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah saya di sini melihat Pak Andi. Pak Andi, alhamdulillah kelihatannya sudah sehat ya. Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi kelihatan badannya agak lebih kurus ya. Tapi alhamdulillah sehat. Moga sehat terus ya, Pak Andi ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, apa yang ingin saya ulang ada sebenarnya bukan ini pembukaan. Pembukaan. Ya. Jadi ingat, pernah kan ini saya nyampaikan ini? Di sini pernah ya? Pernah. Yang belum pernah siapa? Belum ya yang lain? Atau yang sudah pernah tapi lupa? Nah, itu. Makanya saya berpikiran perlu saya ulang. Saya itu melihat begini ya. Melihat mohon maaf. Saya ketika menyampaikan harus bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap apa yang saya sampaikan. Ya kan? Sebagai bentuk pertanggungjawaban saya di hadapan Allah adalah saya harus memperhatikan perkembangan orang-orang yang pernah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi bukan begitu saya nyampaikan terus saya berpaling begitu. Ya, karena ketika saya sudah menyampaikan maka saya harus memperhatikan perkembangan orang-orang yang telah mendengar apa yang saya sampaikan. Ya. Makanya saya membentuk grup. Nah, itu saya bentuk sendiri grup itu supaya saya tetap bisa berkomunikasi, supaya saya bisa melihat, ya, memperhatikan kalau saya tidak bisa ketemu secara langsung. Kemudian dari perkembangan itu pemahamannya sampai di mana, itu akan saya perhatikan. Artinya ketika apa yang saya sampaikan masih ada yang belum dipahami, ada yang terlupakan, ya, belum diamalkan, itu saya berkewajiban menyampaikan lagi. Mungkin belum diamalkan karena belum paham. Mungkin belum diamalkan karena belum membekas. Mungkin belum diamalkan karena lupa. Ya. Jadi materi-materi yang saya sampaikan adalah materi anti galau. Jadi kalau apa yang saya sampaikan tidak diamalkan, maka tetap galau. Itu ya. Contoh nih. Ini jurus ke-6 sebenarnya. Padahal kita sudah melewati jurus ke-15. Iya kan? Ada yang baru dapat jurus 15, berarti masuk yang sebelumnya. Ada yang baru dapat jurus ke-14, nah jujuk berarti. Belum dapat jurus yang pertama. Ya. Ada yang datang ke rumah beberapa orang, minta ngaji secara khusus, Ustadz saya tak nembel. Nembel apa? Saya jurus pertama sampai ke-7 belum pernah. Nah, ada yang begitu. Oh berarti orang ini serius orang ini. Iya kan? Oke. Rasulullah SAW beliau bersabda, Innallaha ta'ala yaqul. Sesungguhnya Allah SWT berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Yabna Adam. Wahai Bani Adam. Tafarok li ibadati amlak sodroka ghinan wa asudda faqrok wa ilan taf'al malaktu yadaika suglan walam asudda faqrok. Ya. Allah SWT berfirman, wahai Bani Adam. Ini firman Allah ini.
Ya walaupun wujudnya hadis riwayat Imam Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah menceritakan bahwa beliau dapat wahyu dari Allah. Tetapi wahyu itu tidak masuk di dalam Al-Qur'an. Karena namanya hadis qudsi. Ya. Ya ibna Adam, wahai bani Adam, tafarok li ibadati, amla sodroka ghinan. Pusatkanlah perhatianmu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan memenuhi hatimu, dadamu. Amla akan memenuhi sodroka, dadamu. Ya, menu dada. Kadang orang merasa ada sesuatu itu berasa di sini. Ya, itu perasaanku rasane koyok. Ah itu, ya kan, merasa. Tapi di situ diterjemahkan dalam hatimu. Bahasanya sodroka, memenuhi dadamu. Ghinan, dadamu dipenuhi dengan apa? Kalau kamu serius, fokus, ya, dalam beribadah kepada Allah, akan dipenuhi dadamu dengan ghina, rasa kaya. Ghinan, rasa kaya. Ya. Wa asuda fakrok, dan juga Allah akan menutupi di dalam dadamu tadi, ditutupi dari rasa fakir. Jadi orang itu kalau sudah merasa kaya, nggak merasa fakir, galau nggak? Galau nggak? Tidak galau. Merasa kaya. Tapi orang itu kalau selalu merasa miskin, apalagi menjadi merasa orang yang termiskin di dunia. Itu pasti paling gak enak orang itu. Paling gak enak. Aku merasa orang termiskin di dunia. Nangis, rasanya sedih, rasanya galau. Tapi kalau orang itu merasa kaya terus, hatinya merasa kaya, coba, pasti dia selalu riang gembira. Orang kalau merasa kaya, enak enggak? Merasa bermasalah enggak dalam persoalan dunia? Enggak. Merasa loh ini. Cuma merasa aja ini. Apa bedanya orang merasa kaya dan orang merasa miskin? Kalau orang yang merasa kaya, itu dia selalu merasa tercukupi semua kebutuhannya. Nggak khawatir besok makan apa. Nggak khawatir besok mau terjadi apa. Nggak khawatir. Perkara besok, no panganan. Sugih. Ya kan? Besok mau butuh apa? Besok. Sekarang sudah cukup kan? Waktunya bayar kapan? Waktunya bayar besok, bukan sekarang. Ya kan? Besok insya Allah ada. Sugih kok. Gitu. Jadi orang tidak perlu khawatir. Tapi kalau orang itu rasa kefakirannya tidak ditutupi oleh Allah, dia selalu merasa miskin. Padahal butuhnya itu masih sebulan yang akan datang. Dia sekarang sudah galau, udah merasa miskin. Duh, bulan ngarep iki ya Allah, iki wayah bayar iki. Bulan ngarep mana ya Allah, wayah bayar iki. Padahal gak ono rambutih. Kadang-kadang yang ada rambutnya sampai rambutnya kusut, ya kan? Galau. Jangankan sebulan yang akan datang, seminggu yang akan datang dia sudah galau. Kenapa? Karena merasa miskin. Itu. Gara-gara merasa miskin. Kurang 1 bulan galau, lebih-lebih kurang 1 minggu. Lebih-lebih kurang 3 minggu, kurang 3 hari. Betapa tambah galaunya dia. Ini saya pernah bertemu ya dengan orang ini. Bukan pernah, sering. Bukan sering, hampir tiap hari.
Bukan hanya orang yang Malang. Maksudnya orang Malang, rumahnya Malang gitu. Orang Malang, tapi orang dari luar Malang. Saya ke satu kota, ketemu di satu kota ketika ada orang, Ustadz Hasbi kesini. Masya Allah, bener nggak? Dia datang ingin bertemu. Satu saat saya ke Bojonegoro. Padahal saya itu ingin ngisi pengajian. Ada orang itu, wah ini Ustadz Hasbi di sini. Ternyata dia curhat. Masya Allah, yang dikeluhkan itu sesuatu yang terjadi akan datang. Terus gitu. Saya tanya, Bapak kerjanya apa? Saya pensiunan, Pak Ustadz. Berarti dia ada bulanan dapat kan? Yang ibu, karena dia menghadap ke saya dengan ibunya. Yang ibu, saya masih ngajar Pak Ustadz. Masih aktif, belum pensiun? Belum. Kebutuhannya apa? Ini Pak Ustadz. Saya itu kan mau menikahkan anak saya. Nah saya ini gimana ya Pak Ustadz? Sementara saya harus bayar ini, saya yang bersyarat ini. Sudah ada jadwal pembayaran. Sementara saya harus menikahkan anak saya. Saya tanya, kapan nikahnya anaknya? Setahun yang akan datang. Loh, berarti kurang 1 tahun. Sekarang punya tabungan berapa? Punya sama sekali atau tidak? Belas. Punya sama sekali. Ada yang aneh. Atau tidak sama sekali. Punya apa enggak? Ada sih Ustaz tabungan. Berapa? 40 juta. Kok masih bingung? 40 juta itu kalau dipakai menikahkan anak perempuan kan hanya untuk tenda katanya. Tenda, kemudian apa gitu. Gus Panji ini yang paham ya. Cateringnya aja cukup nggak 40 juta itu? Kalau yang diundang berapa? Tergantung yang diundang berapa. Kalau yang diundang 100 orang cukup ya? Sisa. Kalau yang kadang 100 orang itu undangan dikit loh. Dikit itu. Ya. Kadang ada yang 1.000 orang, 2.000 orang. Bingung tuh. Belum lagi ini. Waduh yang dipikirkan banyak. 40 juta itu kurang itu untuk modal biasanya. Kan begitu. Maka dia bingung itu karena harus bayar ini. Apalagi yang belum punya tabungan sama sekali. Iya kan? Stres dia. Yang punya tabungannya mau nikahkan. Padahal mau nikahkan anaknya 1 tahun lagi. Ustadz, saya ini. Menurut Ustadz, lebih baik saya dulukan bayar ini atau bagaimana? Itu loh masih galau. Apalagi yang belum. Nah, coba. Kenapa? Karena merasa miskin. Merasa miskin itu merasa belum cukup. Ya. Coba bayangkan tuh. Kalau misalnya kebutuhan itu kurang 1 minggu dan butuhnya kurang 40 juta. Apa enggak galau tuh? Kalau orang selalu merasa miskin. Kalau orang selalu merasa kaya, enggak galau itu 40 juta itu kecil. Siapa yang bilang 40 juta kecil? Saya tadi. 40 juta itu kecil dibanding 100 juta. Sebenarnya bukan dibanding 100 juta. Tapi karena ini sebenarnya. Orang itu konsepnya karena ini. 40 juta itu kecil kalau kita paham ini. Kalau kita nggak paham ini 40 juta itu besar. Mau pengen buka usaha, ya kan? Modalnya cuma 1 juta. Modal 1 juta lah kalau sekarang. Geopo katanya itu. Ada orang datang dari Bali. Dia bangkrut dari Bali, pulang ke Malang. Nggak tahu ini orang Dampit. Kok rekomendasinya ke saya gitu. Ustadz, saya ini dapat informasi suruh datang ke Ustadz. Kenapa? Ya saya ini di Bali bangkrut, kemudian saya bingung. Kira-kira saya ini mau usaha apa? Kamu masih punya uang berapa? 1 juta Ustaz. Terus sepeda motor punya siapa? Punya saya. Masih kredit enggak?
Alhamdulillah enggak, Ustaz. Itu modal. Saya bilang gitu. Nah 1 juta mau usaha apa, Ustaz? Ya tergantung kamu. Kamu mau usaha apa? Kamu bisanya apa? Saya bisanya dagang. Kalau bisanya dagang, gunakan dagang dengan itu. Dagang apa, Ustaz? Melijo, saya bilang gitu. Kamu gengsi enggak? Melijo. Dulu usaha saya gini. Karena kamu gengsi itu apa? Kadang-kadang orang nggak mau berusaha, nggak mau bergerak. Akhirnya saya kasih nasihat, Masya Allah. Saya itu tak antarkan sampai ke Pasar Madiopuro. Nih, nanti kamu belanja di sini. Kamu beli obrok di sini. Waktu itu obroknya beli cuma 300.000. Obrok yang di 700.000 kamu pakai modal. Ya. Ini bisa untuk belanja 2 hari. Gitu. Untuk belanja 2 hari. Masya Allah, Alhamdulillah dia keliling gitu. Lumayan loh itu. Sehari itu kalau 100.000 untungnya dapat loh dia. Coba. Jadi orang itu kadang merasa menjadi orang termiskin di dunia, menjadi galau. Oke, kita lanjutkan. Wa ilam taf'al, kalau itu tidak kamu lakukan, sampai Allah itu begitu loh. Wa ilam taf'al, jika kamu tidak melakukan itu, tidak fokus kepada ibadah kepada Allah, ya, kamu malah fokusnya itu mikirin dunia tok. Sampai-sampai waya ibadah yang dipikir dunia. Coba. Ada nggak ya yang begitu ya? Banyak ya? Insya Allah bukan yang di sini ya. Sampai ibadah itu yang dipikir dunia sampean. Fokuslah kamu dalam beribadah kepada Allah. Pusatkan perhatianmu untuk beribadah kepada Allah. Niscaya Allah akan memenuhi hatimu dengan kecukupan. Bukan kecukupan sebenarnya. Ghina itu kaya. Ghina itu kaya. Akan memenuhi hatimu dengan kekayaan atau merasa kaya. Dan menutupi hatimu dari rasa miskin. Wa ilam taf'al, kalau kamu tidak melakukan yang begitu itu, malaktu yadaika sughlan walam asuda fakrok. Maka aku akan memenuhi tanganmu dengan kesibukan yang tidak pernah merasa cukup. Jadi sibuk, sehari-hari repot. Dikasih berapapun nggak merasa cukup. Kayak 100. Kamu kerjanya apa? Kerjaku gini-gini. Sehari dapat berapa? 100. Alhamdulillah. Duit 100 dulu saiki ge opo. Ya kan kadang-kadang ada orang komentar begitu. Duit 100 ge opo saiki? Zaman saiki lah. Apa maneh bensin muda. Tuh. Nah, coba. Kalau kita ini coba. Artinya gini. Satu ini konsep ya dari Allah ini. Karena ini firman-Nya Allah. Allah itu maha benar enggak sih? Maha benar. Kalau kita yakin bahwa Allah itu benar, kalau gak ngelakoni ini pasti galau. Pasti kalau wong ini resepnya dari Gusti Allah kok. Itu. Pasti galau. Jadi kalau kita ini nggak fokus beribadah kepada Allah, ya. Kalau sholat nggak fokus sholat, ya kan? Kalau puasa nggak fokus puasa, kalau baca Quran nggak fokus baca Quran, kalau dakwah nggak fokus dakwah, kalau transaksi jual beli nggak fokus dalam rangka ibadah kepada Allah, tidak memperhitungkan halal dan haram. Ya kan? Bisnis itu harus fokus. Fokusnya di mana? Beribadah kepada Allah. Kalau bisnis nggak fokus beribadah kepada Allah, banyak kemaksiatan di dalam bisnis. Itu.
Ya kan? Nyambut gawe sing haram-haram dimakan saja. Cari yang haram aja susah. Apalagi cari yang katanya gitu. Ini. Coba. Kalau tidak melakukan yang demikian, wa ilam taf'al, kalau kamu tidak melakukan yang demikian ini, malak tu yadaika suhlan walam asudda faqra, maka kamu itu akan terus dipenuhi kesibukan dengan kesibukan dunia dan terus merasa miskin. Akhirnya apa? Gak ono waktu untuk ngaji. Ninggal nih pekerjaan abot, ninggal nih ngaji enteng. Gitu loh. Jadi kalau ninggal nih ngaji, alah paling wis ngono-ngono tok ae. Lek ambek Ustaz Tasbih ku senengane cerita. Saya baru tahu kemarin sama Mas Bara itu dia ngomong. Dihitung ya kan. Nah, satu mesti cerita. Delok engko lak cerita maneh. Ya wes, kalau diprotes nanti saya mulai hari ini tidak cerita. Wah, malah itu yang menarik ya kan. Nah, oke. Ini masih pembukaan, saudara. Masih pembukaan. Pembukaannya ada 2 hadis yang ingin saya sampaikan. Ya, kalau dalam pembukaan ini nanti ternyata sudah selesai, ya berarti intinya besok minggu depan. Tapi sebelum itu kita minum lagi. Ya. Jadi tadi pagi, ya kan? Tadi pagi saya ngopi. Sebelum ngopi saya posting karena di Facebook saya muncul foto 10 tahun yang lalu. Betul nggak? Tadi kan ngelihat semua ya. 10 tahun yang lalu itu di situ di rumah saya ada beberapa orang yang ngaji, termasuk antara ini yang ada di sini hanya tinggal 1 orang. Dibisikin Arema. Mas Panji. Tapi yang lain itu membentuk kajian sendiri-sendiri. Ada 3 tadi di posting oleh Mas Panji, oleh Gus Panji. 1 Mas Dwi, satunya Mas Sugi, Ustadz Sugi, kakaknya Ustadz Sugi. Setiap titik di mana dia berada, beliau selalu membuat pengajian. Sekarang membuat Kutab Al-Fatih di mana? Kediri. Ya. Kemudian ada itu yang dulu-dulu nih, yang dulu-dulu. Ketika digambar itu, kemudian Mas Dwi juga di rumahnya ada 2 majelis taklim yang beliau bentuk. Dan mereka yang diajak itu juga sudah jadi generasi penerusnya untuk melakukan aktivitas dakwah. Artinya apa? Artinya gini. Di antara orang yang dulu saya posting itu 10 tahun yang lalu, mereka yang istiqomah lah, yang dia bisa suara apa tadi? Bisa menginspirasi orang lain. Yang istiqomah, yang tidak istiqomah mana? Hilang dari peredaran. Ya. Di antara mereka ada yang sampai sekarang masih galau, masih mencari bentuk. Ngaji di sini, kemudian, oh gak enak. Terus ganti pindah ngaji di sini lagi. Merasa gak enak juga, ngaji di sini lagi, gak enak. Karena apa? Hatinya nanti akan saya ceritakan kenapa hatinya sampai seperti itu. Jadi pengennya ngaji gini enak iki. Ternyata dia ikutin nggak enak. Ngaji di sana, enak iki. Ternyata nggak enak juga. Tidak akan bisa istiqomah. Ya. Tadi saya berkali-kali katakan dahsyatnya istiqomah. Untuk siapa tuh? Untuk saya. Dari Hasbi untuk Hasbi. Masya Allah, ini dahsyatnya Hasbi. Oke ya. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua. Nah ini. Yang kedua. Kita baca. Man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu
Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, farraqallahu alaihi amrohu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi kalau orang itu fokusnya dunia itu menjadi tujuan akhirnya, tambah porak-poranda, rusak urusan-urusan dunianya itu. Karena nggak berkah. Ya. Maka yang masih seperti itu harus segera bertobat dan harus segera berbalik arah. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan Allah akan menjadikan kemiskinan itu selalu berada di dalam kedua pelupuk matanya. Jadi orang itu yang sibuk terus ngurusin donyo, mikirin donyo, ya kan? Maka Allah akan menjadikan kemiskinan itu selalu berada di kedua pelupuk matanya. Artinya setiap hari selalu merasa miskin. Betapa galaunya dia. Sampai kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya nggak terlalu banyak. Kalau sekarang uang 2 juta itu kan nggak banyak. Ya, uang 2 juta itu nggak banyak. Itu sudah ngeluh, pusing. Sampai gini, iya menurut Ustadz, uang 2 juta nggak banyak. Loh, jangankan 2 juta, 50 juta itu nggak banyak sebenarnya. Itu kan menurut Ustadz. Emang Ustadz punya? Enggak. Enggak, saya uang 50 juta enggak punya. Tapi uang 50 juta itu enggak banyak. Bagi Allah. Faktanya yang punya 50 juta itu banyak orang. Faktanya rezeki di dunia ini bukan sekedar 50 juta. Gitu. Kalau 50 juta itu banyak, berarti di dunia ini di atas 50 juta cuma sedikit. Iya kan? Faktanya di dunia ini 50 juta itu banyak yang punya. Bahkan nilainya dibanding dunia ini uang 50 juta itu seperseberapanya dari kepemilikan dunia ini. 50 juta itu coba kalau dibelikan sesuatu. Ya. Dapat apa coba? Dapat mobil, dapat ya? Dapat. Mobil yang mana? Mobil Starlet. Dapat 1 apa 2? 1. Yang baru apa yang lama? Second. Padahal Starlet itu banyak. Artinya 50 juta kalau dapat Starlet second itu berarti kan kecil. Karena Starlet bahkan yang baru-baru berkeliaran di sana banyak sekali. Berarti 50 juta itu sedikit. Kalau kita berbicara fakta. Ya kan? Nah, coba. Orang kadang seperti saya katakan tadi. Dia punya uang jangankan 50 juta. 100 juta aja kadang merasa kecil. Merasa miskin dia. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan di kedua pelupuk matanya itu Jadi ini tuh tadinya rasa kemiskinan. Cuma gak jadi. Ada orang yang punya 500.000, rasanya itu sudah kaya bangga di Masya Allah, Alhamdulillah 500.000. Ya Allah, ini rasanya itu kena gembangan saulan nih, enak urip miliki plong, Masya Allah. Coba. Settingannya kayak perumahan. Guys, gak mikir oleh 500, Masya Allah gitu loh. Depan mungkin 10 tapi pinggir jalan. Bahkan ada Masya Allah ya. Orang itu dapat rezeki 50.000. 80. Itu rasanya Masya Allah. Alhamdulillah. Iki saya sudah beberapa hari nggak makan. Masya Allah 50.000. Luar biasa. Wes rumangsa sogeh oleh saya. Jadi merasa kaya dan merasa miskin itu sesuatu yang sangat penting. Dan mendasar dalam hidup.
Ya. Siapa saja yang selalu merasa kaya, maka hidupnya anti galau. Siapa saja yang selalu merasa miskin, maka hidupnya akan selalu galau. Resepnya bagaimana supaya selalu merasa kaya? Ini. Ya. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan menceraikan urusannya dan akan menjadikan kemiskinan selalu berada di antara kedua pelupuk matanya. Galau istilah. Ada orang yang belum punya rumah. Ini seperti Gus Panji ini. Coba beda dengan yang lain. Beliau ini rumah belum punya ini. Belum punya. Ya, padahal mestinya sudah punya 2 rumah beliau. Iya kan? Seharusnya. Tapi rumah belum punya. Tapi beliau ini nggak merasa galau. Kan nggak merasa terbebani harus punya rumah. Coba bayangkan. Kadang-kadang kalau butuh apa? Keluar uangnya. Nggak mikir tak tabung aja gitu. Omah wis oleh. Jadi apa yang dikeluarkan sebenarnya untuk dakwah, untuk ngaji lek dikumpulne wis iso ganti omah gitu. Tapi merasa nggak terbebani, Masya Allah. Ya. Tapi ada orang yang sudah punya rumah didelok. Oh, iki orang iki sik plesteran iki. Kapan ya iso keramik iki? Ya. Ini tembok. Kapan sih sudah? Begitu. Selalu merasa kurang. Coba. Jadi itu pentingnya rasa kaya dan rasa miskin. Paham ya? Paham apa enggak nih? Nah, ini lagi kunci ya. Ini masih pembukaan. Wa man kanatil akhirah niyatahu ja'alallahu lahu amrohu. Dan barang siapa yang akhirat sebagai niatnya, ja'alallahu, maka Allah akan menjadikan lahu baginya amrohu, urusan-urusannya, ya. Apa? Wah, jamaah itu mengumpulkan. Maka Allah akan mengumpulkan semua urusan-urusannya. Jadi urusan-urusan tidak dicerai-beraikan, nggak morat-marit, menyatu. Jadi mudah diselesaikan. Mudah diselesaikan. Punya masalah memang. Punya masalah, tapi urusannya nggak morat-marit, nggak garis sumpek. Tapi terkumpul, tertata rapi, mudah diselesaikan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya rahimah. Dan Allah menjadikan rasa kaya di dalam hatinya. Rumangsa sugih. Wis to dikeki pira-pira mbek Gusti Allah, rumangsa sugih. Orang begini nggak perlu khawatir. Seminggu lagi saya butuh uang 15 juta. Insya Allah. Karena rumangsa kaya. Nyekel duit apa enggak? Sudah punya uang? Belum. Saya pernah ditanya sama ini, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Saya pernah cerita. Sekali lagi ceritanya. Ketika itu contohnya, ini ketika anak saya itu yang di belakang ya, Mas Virus. Ya, dulu ketika Mas Virus ini kecelakaan dan harus operasi, di otaknya itu ada pendarahan. Ketika operasi kepala itu dokter mengatakan butuh 60 juta. Ya, butuh 60 juta. Dokter bertanya, bagaimana Pak? Dioperasi, kalau dioperasi tanda tangan. Biasanya berapa? 60 juta. Saya langsung, siap dokter, operasi saja. Ini harus deposit dulu 30%, artinya 20 juta. Ya, deposit dulu 20%. Artinya berapa? 20 juta harus deposit. Siap, saya bilang gitu.
Kemudian istri saya di belakang, Bi, uangnya ada tuh. Nah itu di Umi ada berapa? 3,5 juta. Ya insya Allah sudah. Nah, itu kan 60 juta. Insya Allah. Saya bilang gitu. Kan harus deposit dulu 20 juta. Sudahlah. Allah itu maha kaya. Percaya sama Allah tuh. Maha kaya. Gusti Allah juga. Allah akan mencukupi kita. Gak kalau. Itu waktu itu kan malam Jumat ya kan. Terus Jumatnya beliau ini datang. Beliau ini datang ke masjid yang kayak masjid apa tuh nih? Kayak ornamennya kayak ini. Kayak kelenteng itu. Ornamennya kayak gitu. Beliau bersama satu lagi temennya Pak Guru ya. Pak Guru Huda, Pak Guru Huda. Mobilnya beliau ini masih kuda waktu itu. Beliau datang itu saya baru keluar dari masjid itu. Assalamualaikum. Datang. Makan bakso dulu. Gimana ceritanya? Intinya beliau ini tanya, virus di mana? Masih di atas. Sudah dioperasi? Belum. Makan bakso. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata beliau ini di depan, yang di belakangnya adalah Mas Huda berada di belakang beliau. Saya nggak tahu tiba-tiba di belakang ini yang keluar dari masjid itu kan, Pak siapa namanya dulu? Nggak tahu, lupa ya. Komisaris direktur keuangan ya. Jadi assalamualaikum ke Mas Huda tadi. Salah satu direktur rumah sakit. Loh, kok di sini Pak? Oh iya, saya nyambangi. Jadi kemudian disitulah akhirnya ada rekomendasi dari direktur ini. Ya, sebelumnya nggak kenal saya, tapi gara-gara beliau sama Pak Huda, Pak Guru tadi datang, akhirnya kenal. Oh itu ya yang dari Unmu kok belum dioperasi, kenapa? Karena kami belum memenuhi yang 20%. Akhirnya walaupun saya belum memenuhi 20%, tapi anak saya langsung setelah itu salat Jumatan itu langsung masuk ke kamar operasi.